Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, Bu Dini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, langsung saja ya, supaya tidak berlama-lama. Ini ada pertanyaan yang pertama datangnya dari Amelia Josepi dan Berkan Meru. Nah, bukan Norman Kamaru ya. Oke, langsung saja. Apa perbedaan cerita fiksi dan fantasi? Nah, kalau cerita fiksi, begini. Jika karya sastra itu biasanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Nah, fiksi itu contohnya berupa seperti novel, puisi, maupun drama. Lah, sedangkan karya non-fiksi itu biasanya seperti biografi, kemudian buku sains, buku IPS, atau karya ilmiah. Tidak semua fiksi adalah fantasi. Bahkan novel dan cerpen bisa ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang nantinya akan disampaikan kepada pembaca. Nah, kalau cerita fantasi itu sendiri adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan ya, berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Nah, biasanya cerita fantasi itu ditandai dengan keanehan tokohnya. Misalkan tokohnya ini memiliki suatu keajaiban. Bahkan pada teks cerita fantasi itu biasanya pengarang itu berimajinasi dan menempatkan latar cerita itu dapat menembus ruang dan waktu. Katakanlah anak-anak tahu ceritanya Doraemon yang dapat menembus ruang dan waktu. Nah, itu bisa diceritakan pada masa lalu, bisa menceritakan masa depan yang misalkan nanti masa yang akan datang. Nah, itu terserah atau sesuka imajinasi penulis, seperti itu. Lanjut, ini ada pertanyaan kedua dari Raihan kelas 7A. Nah, pertanyaannya ini, jenis cerita fantasi apa saja sih, Bu? Jenisnya itu, nah di sini teks cerita fantasi sendiri itu ada jenisnya ada dua, yaitu teks fantasi total, yaitu berisi teks fantasi pengarang terhadap suatu objek. Nah, biasanya objek yang digambarkan itu terdapat dalam cerita, tidak ada yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Misalkan nama tempat itu. Misalkan di dunia nyata ini ada nama tempat kan banyak, tapi dia mengambil sesuai imajinasinya, sehingga nama tempat yang digunakan itu tidak sama persis dengan kejadian di dunia nyata. Kemudian tokohnya juga, misalkan dia memiliki keajaiban yang di dunia nyata itu manusia biasa itu kan tidak memiliki keajaiban, tapi digambarkan atau dideskripsikan dengan memiliki berbagai keajaiban seperti itu. Kemudian yaitu ada cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang masih menggunakan nama dan tempat atau setting tempatnya itu masih ada kemiripan dalam dunia nyata, tapi tetap sesuai dengan imajinasi pengarang atau khayalan pengarang, seperti itu. Nah, ada lagi anak-anak, yaitu berdasarkan latar cerita, itu cerita fantasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu cerita fantasi sezaman, yaitu berarti latar yang digunakan pada satu masa saja. Misalkan teks fantasi dia mengambil pengarang tersebut itu menceritakan masa lampau. Nah, atau kebalikannya, pengarang menceritakan teks fantasi yang akan melihat masa depan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi teks cerita fantasi lintas waktu, artinya menggunakan dua latar, sehingga eh, yang ditulis oleh pengarang itu
menceritakan masa kini dan masa datang. Jadi latarnya campuran. Misalkan sekarang masa sekarang, kemudian menceritakan masa yang akan datang, kemudian menceritakan masa lalu. Jadi kompleks, lebih kompleks seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu datangnya dari Tesalonika kelas 7A. Di dalam cerita fantasi ada unsur keajaiban ya Bu. Itu artinya bagaimana? Nah, maksudnya cerita teks fantasi itu mengungkapkan keajaiban, itu ditandai dengan tokoh dalam cerita fantasi itu biasanya memiliki kesaktian. Nah, kesaktian itu biasanya merupakan akan menciptakan keajaiban-keajaiban yang terjadi yang akan dituliskan penulis, yaitu berbeda sekali dengan kehidupan nyata. Nah, seperti itu anak-anak cirinya teks fantasi itu. Jadi dia berbeda dengan teks yang lain karena dia memiliki mengungkapkan tokoh-tokoh yang memiliki keajaiban dan keanehan ya, berdasarkan khayalan pengarang atau penulis. Lanjut pertanyaan keempat, ini ada dari kelas 7B, Isna, Niko, dan Melani. Pertanyaannya sama semua ya. Apa ciri-ciri teks fantasi Bu? Nah, yang pertama mengungkapkan kemisteriusan dan keajaiban. Kemudian ide ceritanya itu cenderung khayal. Yang ketiga menggunakan latar lintas ruang dan waktu, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tokohnya memiliki kesaktian dan bersifat fiksi atau terserah kehendak penulis, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari kelas 7B Aulia. Nah, apa saja struktur teks cerita fantasi Bu Dini? Yang pertama ada orientasi, yaitu ditandai dengan pengenalan latar dan tokoh. Nah, yang kedua komplikasi. Nah, komplikasi itu ditandai dengan munculnya suatu peristiwa atau masalah, atau bisa disebut juga dengan konflik. Yang ketiga, resolusi adalah bagian penyelesaian masalah. Jadi setelah ada munculnya masalah, kemudian yang ketiga yaitu muncullah solusi atau penyelesaian masalah. Dan yang keempat adalah ending, merupakan penutup cerita yang biasanya berisi amanat ya. Oke, lanjut. Ini ada dari kelas 7C, Raditya Saputra. Apa bedanya teks cerita fantasi dengan novel? Nah, kalau novel sendiri itu merupakan karangan prosa yang panjang yang menceritakan kehidupan seseorang dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Nah, jika teks cerita fantasi yaitu narasi yang berupa khayalan yang ditandai dengan tokoh yang memiliki keajaiban dan latar yang bisa menembus ruang dan waktu. Jadi tahu ya anak-anak ya perbedaannya. Kemudian novel juga itu biasanya bisa dibaca itu tidak sekali duduk. Maksudnya dalam arti itu bisa beberapa hari baru selesai. Kalau cerita fantasi cukup satu kali baca sudah bisa selesai. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Adinda kelas 7D. Bagaimana menentukan komplikasi dalam teks cerita fantasi? Nah, trik yang pertama yaitu bacalah terlebih dahulu teks cerita fantasi secara keseluruhan ya. Jadi dibaca dulu dari awal sampai akhir, kemudian tandai anak-anak ya bagian yang kelihatannya tuh mulai terlihat kemunculan konflik atau masalah antar tokoh, yaitu tokoh satu dengan tokoh yang lain. Jadi disitulah mulainya suatu struktur yaitu komplikasi ditandai dengan kemunculan masalah atau konflik. Lanjut, ini dari Alvio kelas 7E, bagaimana langkah-langkah menulis teks cerita fantasi Bu Dini? Yang pertama yaitu kalian harus menentukan ide. Yang kedua membuat judul yang kira-kira itu menarik, jadi sehingga pembaca itu tidak bosan dengan cerita yang itu saja, sehingga kamu harus menentukan dulu judulnya supaya menarik itu bagaimana ya. Yang ketiga yaitu membuat
rangkaian peristiwa. Jadi kalian harus memiliki reng-rengannya dulu. Kemudian yang keempat baru kalian bisa mengembangkan cerita fantasi yang nantinya akan kalian buat. Dan nanti pada ending pembelajaran teks cerita fantasi, kalian juga diharapkan bisa membuat teks cerita fantasi dengan hasil karya kalian sendiri. Nanti insya Allah ibu akan memberikan aplikasi berupa aplikasi yang nantinya bisa kalian download di handphone kalian masing-masing. Itu nanti ada rangkuman bab materi bab 2 yaitu teks fantasi, kemudian mulai dari pengertian, struktur, kemudian unsur apa saja, bagaimana cara membuat teks fantasi dan kebahasaannya, dan nanti pada hasil akhirnya kalian disuruh untuk membuat teks fantasi di lewat aplikasi tersebut. Jadi ketika kalian menuliskan teks cerita fantasi tersebut, tapi nanti berdasarkan ada temanya sendiri-sendiri dari saya, nanti saya akan berusaha memandu kalian. Nanti otomatis kalian setelah mengerjakan langsung terinput dalam aplikasi tersebut, bisa saya cek lewat sini, begitu ya. Kemudian ini lanjut ya, pertanyaan ke-9 datangnya dari Vania kelas 7E, yaitu unsur dalam teks cerita fantasi itu apa saja, Bu? Nah, yang pertama yaitu tema. Harus ada tema. Temanya apa? Ya, persahabatan ataukah yang lainnya. Yang kedua yaitu alur. Yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu adalah seseorang yang memerankan cerita, yaitu tokoh. Berarti ya, kalau penokohan itu penggambaran watak dari tokoh itu sendiri. Jadi misalkan ada tokoh namanya Nagata. Lah, penokohannya bagaimana? Nagata ini dari ciri-ciri yang sudah digambarkan dari teks tersebut, dia ini seseorang yang pemalas misalkan, atau rajin misalnya, seperti itu. Jadi ketika kalian membaca, tokoh Nagata ini memiliki karakter yang kuat, yaitu rajin, seperti itu ya. Kemudian latar itu bisa dibagi menjadi 3, latar waktu, suasana, dan latar tempat. Kemudian sudut pandang dan amanat. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-10 dari kelas 7E, namanya Muhammad Alfa. Bagaimana ciri-ciri kebahasaan teks fantasi? Nah, ini saya rangkum ya. Terdapat kata sambung atau penanda urutan waktu. Nah, kata sambung urutan waktu itu bisa ditandai dengan sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba. Nah, itu merupakan kata sambung penanda urutan waktu ya. Yang kedua yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Misalnya ini ada contoh kata, wah, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Nah, itu akhirnya kalimat tersebut itu memberikan efek kepada pembaca itu, akhirnya pembaca merasakan keterkejutan seperti apa yang sudah dituliskan oleh penulis. Kemudian menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita ya. Biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Itu adalah ciri-ciri kalimat langsung. Oke? Nah, ini ada pertanyaan dari Dio 7F. Bagaimana alur teks cerita fantasi, Bu? Nah, yang pertama itu bisa maju. Itu menceritakan masa yang akan datang. Misalkan 40 tahun yang akan datang itu seperti ini. Itu diceritakan dengan tokoh dan latar tempat yang sekreatif mungkin. Kemudian bisa mundur, yaitu menceritakan masa lampau. Bahkan bisa campuran atau bisa maju dan mundur. Ketika penulis menceritakan alurnya maju, kemudian dia menceritakan masa lampau, tetapi di ending cerita dia mengembalikan lagi kepada masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, itu biasanya bisa disebut dengan alur campuran.
Lanjut ya anak-anak, ini pertanyaan yang terakhir datangnya dari Rafa kelas 7E. Apa boleh Budini salah satu unsur teks cerita fantasi itu tidak dimunculkan? Nah, kalau saya sendiri itu boleh, misalkan amanat. Nah, ada beberapa penulis yang tidak menampilkan amanat dalam teks cerita fantasi. Ya, jadi tidak disampaikan langsung oleh pengarang, tetapi pembaca akan menyimpulkan sendiri bagaimana reaksi pembaca mendapatkan amanat yang dapat dipetik dalam teks tersebut. Jadi kemudian misalkan tokoh ya, kita mencari karakter tokoh Nagata itu, misalkan pengarang itu tidak langsung memberikan Nagata ini adalah anak yang rajin, tidak seperti itu. Kalau misalkan Nagata adalah anak yang rajin, berarti langsung ketemu penokohan atau karakternya itu Nagata adalah anak yang rajin. Nah, biasanya pengarang itu bisa menampilkan atau menggambarkan Nagata ini adalah anak yang selalu tepat waktu mengumpulkan tugas, tidak pernah membolos, bahkan telat masuk sekolah. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa Nagata ini anaknya baik, karakternya baik, karakternya rajin, seperti itu. Jadi tidak disampaikan langsung, tetapi dengan deskripsi seperti itu, pengarang akhirnya bisa menyimpulkan Nagata ini anaknya rajin. Baik, begitu ya anak-anak ya. Kurang lebihnya pertanyaan-pertanyaan kalian sudah Budini jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu, saya rasa semua pertanyaan yang kalian lontarkan waktu pembelajaran sebelumnya itu kaitannya hampir sama dengan yang sudah saya jawab ini. Nah, insya Allah pada pembahasan kali ini kalian lebih bisa memahami teks cerita fantasi ini apa saja, kemudian baik meliputi struktur, kebahasaan, dan lain sebagainya. Saya harap kalian bisa paham, karena minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester, yaitu meliputi pembelajaran bab 1 dan pembelajaran pada bab 2 ini. Jadi saya harap kalian bisa lebih memahami materi bab 2 ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, kalian dapat menjapri saya, karena saya berada di dalam grup masing-masing kelas ya anak-anakku. Terima kasih kalian sudah merespon pembelajaran bahasa Indonesia dengan sangat baik. Saya harap kalian harus tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring ya, dan selalu tepat waktu mengumpulkan tugas-tugas bahasa Indonesia. Tetap semangat, salam sehat selalu, taati protokol kesehatan, dan terapkan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.